Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, yaitu channel Sang Pemimpi. Jadi ini adalah penampakan toko saya ya. Penampakan toko pada malam hari, sudah pukul 2 ya, pukul 2 dini hari. Jadi mengapa saya bikin videonya malam? Karena nyantai, nggak ada orang yang beli, jadi bikin video lebih enak, nggak kepotong-potong gitu. Jadi ini penampakan dari warung saya. Kecil tetapi alhamdulillah stoknya lumayan lengkap lah gitu. Jadi pada video kali ini saya sebenarnya ingin menanggapi pertanyaan teman saya yang mengatakan gimana caranya menjadikan warung kita rame kayak gitu. Baik, jadi teman-teman, warung rame itu bukan hanya selalu diidentik dengan harga murah lah kayak gitu. Oke-oke saja kalau ingin bilang harga murah, tetapi kalau tidak ada pelanggan baru setiap harinya, maka penghasilan ataupun omset dari warung kita akan segitu-segitu aja kayak gitu. Apalagi juga tidak selamanya langganan kita beli terus di warung kita tiap hari kayak gitu. Kadang-kadang mereka pindah ke yang lain. Jadi kalau warung kita ingin rame, syaratnya adalah warung kita harus menarik penampilannya dari luar. Kayak yang tadi itu saya sudah video penampakan warung saya ini dari luar, dan alhamdulillah sekalipun tidak terlalu menarik, tetapi juga sudah enaklah dipandang. Terus kemudian apa saja yang harus diperhatikan supaya warung kita ramai? Yang pertama, harus menyusun barang dengan rapi. Kita ambil videonya dengan dekat. Ini satu kotak ada 4 macam ya. Ada keratindeng, soda tawar, ada sarden, ada larutan anak. Nah, kita harus menyusun dengan rapi. Sekalipun dalam satu kotak itu ada beberapa item, ada 4 macam, tetapi tidak boleh acak-acak ya teman-teman. Terus ini ada larutan cap kaki 3, ada larutan badak yang besar dan yang kecil, ada juga larutan botol khusus anak kecil. Ini juga harus ditata dengan rapi sekali. Ini juga ada gantungan buat sabun cair ya. Ada mama lemon, ada kecap bangu yang bisa digantung. Jadi kita buat gantungan di sini nih. Ini dibuat paku, ditancapin paku agar kita bisa menggantung kemasan-kemasan yang bisa digantung. Jadi intinya teman-teman jangan sampai malas lah dalam ngewarung. Kita harus semangat merapikan dagangan kita ya, agar pelanggan kita senang tuh membeli di warung kita. Ngeliatin aja udah senang kayak gitu, tinggal menunggu mereka membeli. Terus yang perlu diperhatikan juga nih, kalau majang kemasan yang kalengan seperti ini tidak boleh kita acak-acakan juga ya. Posisi gambarnya ini, tentang gambarnya misalkan kayak gini nih, acak-acakan nih. Ini juga mengurangi, sekalipun udah rapi, bisa mengurangi masih kurang lah kayak gitu. Jadi gambarnya ini yang harus juga di depan semua logonya kayak gitu, biar kelihatan bagus, sesuai semua. Coba lihat dah yang
di minimarket kayak Alfamart dan Indomaret itu semuanya kayak gini nih. Bahkan mereka di Indomaret dan Alfamart sudah ada prosedurnya gitu. Tuh kayak cincau, cap panda sama susu beruang itu semuanya disusun dengan rapi, tidak sekedar rapi tapi juga nih gambarnya ini ada di depan semua. Jangan sampai ada yang terbalik gitu. Kayak gini. Ini kan tidak enak dipandang gitu. Jadi harus menghadap ke depan semua. Ini juga ada yang terbalik, kita benerin dulu ya biar rapi, biar tidak sekedar rapi tapi juga menarik gitu dilihat semuanya sesuai kayak gitu. Jadi orang yang ngelihat itu merasa senang gitu. Tidak acak-acakan lah warung kita. Ini juga nih ada beberapa item dalam satu kotak tetapi semuanya tertata dengan rapi. Ada gula juga dibungkus dengan rapi, tidak diikat gimana gitu. Banyak kan orang males ya, kebanyakan pedagang itu tukang warung males, tidak mau berbuat lebih dikit kayak gitu untuk menata warung dagangan yang ada di warungnya dengan rapi. Jadi akhirnya acak-acakan kayak gitu. Ini juga rak mie ya. Rak mie ini juga harus dirapiin kalau misalkan ada yang rubuh kayak gitu tuh rubuh. Ada sedap soto nih harus berdiriin. Jadi sekalipun enggak full karena udah laku ya tadi ya rame, tetap kelihatan warung kita rapi kayak gitu. Ini besok udah full lagi. Nah, hal yang seterusnya adalah tidak sekedar pajangan yang tersusun ya, tetapi juga harus bersih nih. Karena warung yang ada di pinggir jalan itu biasanya tidak bisa lepas dari debu. Biasanya kalau barang-barang kayak gini, nih bagian sini nih, kalau kalengan di bagian atasnya kaleng ini suka berdebu kalau udah lama ini. Kalau misalkan lama nggak laku suka berdebu. Jadi harus rutin dibersihin. Jangan sampai ketika orang beli kita memberikan barang yang di sininya banyak debunya. Maka orang secara otomatis mencari-cari alasan untuk tidak membeli produk kita. Karena mereka merasa risih, merasa nggak enak, merasa bahwa barang kita itu udah lama kayak gitu. Biasanya yang kalengan-kalengan kayak gini, ini kalau udah lama nggak laku ya, bagian sininya nih ada banyak debunya gitu, banyak debunya. Jadi kita harus telaten membersihkan setiap hari kayak gitu. Karena barang yang kita jual itu adalah makanan, jenis makanan, jadi tidak boleh kotor. Orang kan merasa jijik gitu kalau kotor. Terus yang diperhatikan juga adalah tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai kita memberikan barang kepada pembeli padahal barang itu udah kadaluarsa. Kalau orang tahu bahwa barang yang dijual di warung kita itu kadaluarsa, maka itu sangat menimbulkan efek yang tidak bagus lah. Warung kita akan dicap
warung yang barangnya banyak kadaluarsa kayak gitu. Orang akan ragu beli di warung kita. Jadi itu adalah 3 tips ya teman-teman, bagaimana menjadikan warung kita itu ramai dan disenangi oleh banyak pembeli. Jadi tidak hanya murah saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelanggan kayak gitu. Apalagi orang yang lewat, tidak mungkin mereka langsung tertarik untuk belanja di warung kita kalau penampilan warung kita acak-acakan, barangnya tidak disusun dengan rapi, semuanya serba acak-acakan. Mereka juga tidak senang kayak gitu. Jadi syarat utama bagaimana menjadikan omset kita naik itu, pertama kali kita harus menjadikan orang yang lewat itu tertarik dan mencoba-coba untuk belanja di warung kita kayak gitu. Ini juga di atas nih ada kosmetik ya. Di bagian atas ada kosmetik, kita juga mengaturnya, menyusun dengan rapi nih teman-teman nih. Profiling ini. Jadi harus bersih kayak gitu biar orang tertarik. Selain itu, untuk menjadikan warung kita disenangi orang juga, kita harus memperhatikan stok ya teman-teman. Artinya stok harus ada dan juga kelengkapan barang harus terjaga. Jangan sampai orang mau beli apa yang mereka butuhkan tetapi kita bilangnya nggak ada, maka orang akan malas untuk belanja di warung kita. Mau beli ini nggak ada, mau beli jenis sembako ini nggak ada, padahal udah warung sembako ya, tapi mau beli mie aja nggak ada, minyak nggak ada, telur lagi kosong. Jadinya mereka males kayak gitu untuk belanja ke warung kita. Jadi itu yang harus juga diperhatikan kayak gitu. Barang harus rapi, harus bersih, dan juga jangan sampai expired, jangan sampai ada yang kadaluarsa. Kalau memang ada barang yang slow moving atau perputarannya lambat, jangan sampai belanja banyak-banyak kayak gitu. Cukup disediain 3 atau 2 piece aja kayak gitu. Jangan sampai barang itu menumpuk lama, tidak ada yang beli terus kadaluarsa. Nah, kitanya bilang sayang, di pikiran kita sayang kalau dibuang, dikasih ke pelanggan kita, maka itu sangat-sangat fatal kayak gitu, akan menimbulkan efek image yang tidak baik. Baik, kalau kalian merasa senang dengan video ini, silahkan pencet tombol subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.